Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video pembelajaran ini, kita akan belajar memahami keliling dan luas segi empat, khusus tentang persegi dan persegi panjang, yang merupakan bagian dari pembelajaran segi empat dan segi tiga. Mata pelajaran matematika kelas 7. Luas bangun datar adalah suatu daerah yang dibatasi panjang sisi-sisi pada bangun tersebut. Sedangkan keliling suatu bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi yang membatasi bangun tersebut. Ada gambar disajikan persegi ABCD yang panjang semua sisinya sama, yaitu S. Sehingga pada persegi ini kita dapat menentukan rumus untuk menghitung luasnya. Rumus luas pada persegi ini adalah dengan mengalihkan kedua sisinya, sehingga luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Sedangkan untuk keliling kita juga dapat menghitungnya, yaitu dengan menambahkan semua sisi-sisinya. Karena persegi ada 4 sisi, maka kita dapat menghitung keliling ini dengan mengalihkan 4 kali panjang sisi, atau di sini kita singkat menjadi 4 kali S. Untuk lebih jelasnya, marilah kita pelajari beberapa contoh soal, teman-teman. Contoh soal 1, Lukman memanfaatkan tanah kosongnya untuk membuat kandang kambing. Luas tanah 100 meter persegi, ada 4 kandang kambing yang akan dibuat, dan masing-masing kandang bentuknya sama, yaitu berbentuk persegi. Berapa desimeter persegi luas masing-masing kandang kambing? Marilah kita hitung bersama-sama, teman-teman. Luas kandang kambing dapat kita hitung dengan rumus luas tanah dibagi 4. Luas kandang kambing sehingga menjadi 100 meter persegi dibagi 4, sama dengan 25 meter persegi. Seperti perintah soal, kita perlu mengkonversi satuan luas kandang kambing ke dalam satuan desimeter persegi, sehingga 25 meter persegi sama dengan 2500 desimeter persegi. Jadi luas masing-masing kandang kambing adalah 2500 desimeter persegi. Contoh soal 2. Sebuah kebun jagung berbentuk persegi panjang memiliki ukuran 90 cm dan lebar 7 meter. Berapa are luasnya? Marilah kita hitung bersama-sama, teman-teman. Panjang persegi panjang adalah 90 cm, lalu kita konversikan menjadi satuan meter, sehingga 90 cm sama dengan 0,9 meter. Sedangkan lebarnya adalah 7 meter. Sehingga luas kebun dapat kita hitung dengan rumus panjang kali lebar. Luas kebun
menjadi 0,9 kali 7 sama dengan 6,3 meter persegi. Selanjutnya, konversi ke dalam satuan are, sehingga 6,3 meter persegi sama dengan 0,063 are. Jadi, luas kebun jagung tersebut adalah 0,063 are. Contoh soal 3. Sebuah lapangan basket berbentuk persegi panjang memiliki luas 84 meter persegi dengan panjang 12 meter. Hitunglah lebar lapangan itu dalam satuan dekameter. Marilah kita hitung bersama-sama, teman-teman. Luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Lebar juga dapat kita hitung dengan rumus lebar sama dengan luas dibagi panjang, sehingga data kita masukkan menjadi lebar sama dengan 84 dibagi 12 sama dengan 7 meter. Lalu kita konversikan dalam satuan dekameter, sehingga 7 meter sama dengan 7/10 dekameter sama dengan 0,7 dekameter. Jadi, lebar lapangan tersebut adalah 0,7 dekameter, teman-teman. Contoh soal 4. Kamar mandi Lewis akan dipasangi ubin. Luas kamar mandi 20 meter persegi, sementara luas ubin masing-masing 20 cm persegi. Berapa banyak ubin yang diperlukan? Marilah kita hitung bersama-sama, teman-teman. Luas kamar mandi dapat kita ketahui pada soal, yaitu 20 meter persegi, yang kemudian kita konversi dalam satuan cm persegi sehingga menjadi 200.000 cm persegi. Adapun luas ubinnya yaitu 20 cm persegi. Sehingga banyak ubin dapat kita hitung dengan rumus banyak ubin sama dengan luas kamar mandi per luas ubin. Data kita masukkan sehingga data itu menjadi 200.000 per 20 sama dengan 10.000. Jadi banyak ubin yang diperlukan adalah 10.000 buah, teman-teman. Soal 5. Diketahui ukuran permukaan sebuah meja yang berbentuk persegi panjang adalah 120 cm kali 80 cm. Di atas meja tersebut terdapat sebuah buku tulis yang berukuran 25 cm kali 17,5 cm. Tentukan perbandingan keliling buku tulis dengan permukaan meja tersebut. Marilah kita hitung bersama-sama, teman-teman. Keliling buku tulis dapat kita hitung dengan rumus keliling sama dengan 2P plus 2L. Angka kita masukkan sehingga menjadi 2 kali 25 cm ditambahkan 2 kali 17,5 cm sama dengan 85 cm. Lalu keliling permukaan meja juga dapat dihitung dengan menambahkan 2P plus 2L.
sama dengan setelah data atau angka kita masukkan menjadi 2 kali 120 ditambahkan 2 kali 80 cm sama dengan 400 cm. Keliling buku tulis dibanding keliling permukaan meja yaitu 85 dibanding 400 atau disederhanakan menjadi 17 dibanding 80. Jadi perbandingan keliling buku tulis dan permukaan meja yaitu 17 dibanding 80. Contoh soal 6. Tentukan berbagai kemungkinan ukuran persegi panjang yang mungkin jika diketahui luas persegi panjang tersebut 200 cm persegi. Marilah kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Luas persegi panjang itu dapat kita hitung dengan mengalikan lebar kali panjang. Ukuran lebar dan panjang dari sebuah persegi panjang yang luasnya 200 cm persegi, yaitu jika lebar dan panjang tersebut adalah faktor dari 200. Sehingga lebar dan panjang tersebut yang mungkin yaitu lebar 1 cm dan panjang 200 cm, lebar 2 cm dan panjang 100 cm, lebar 4 cm dan panjang 50 cm, lebar 5 cm dan panjang 40 cm, lebar 8 cm dan panjang 25 cm, serta lebar 10 cm dan panjang 20 cm. Lebar dan panjang ini semuanya jika dikalikan maka menghasilkan luas 200 cm persegi, teman-teman. Contoh soal 7. Perhatikan dua kertas yang berukuran A5 dan F4 tanpa mengukurnya terlebih dahulu. Kertas manakah yang lebih besar luas permukaannya? Marilah kita jawab bersama-sama, teman-teman. Jadi kertas F4 itu lebih besar daripada A5, teman-teman. Itu karena A5 itu setengah dari A4, sedangkan F4 itu lebih besar dari A4 ya. Kalau kita mau itu ngeprint ya pada komputer, kita beli kertas umumnya itu kertas ukuran F4 atau A4 ya. F4 kalau di toko biasa disebut dengan istilah kertas ukuran HVS, sedangkan A4 kalau di toko biasa disebut dengan ukuran kuarto, teman-teman. Sedangkan A5 itu setengahnya dari A4 atau kuarto. Jadi otomatis F4 lebih besar daripada A5. Contoh soal 8. Mungkinkah sebuah persegi memiliki keliling yang sama dengan sebuah persegi panjang? Jika mungkin, tentukan ukuran persegi dan persegi panjang tersebut. Marilah kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Mungkin saja, sebab sebuah persegi bisa saja memiliki keliling yang sama dengan sebuah persegi panjang. Contohnya, keliling persegi yang mempunyai panjang sisi 10 cm
maka keliling persegi itu sama dengan 4 kali sisi sama dengan 4 kali 10 cm sama dengan 40 cm. Lalu keliling persegi panjang dengan sisi panjang 15 cm dan lebar 5 cm. Keliling persegi panjang itu menjadi 2 dikalikan panjang plus lebar sama dengan 2 dikalikan 15 ditambah 5 sama dengan juga 40 cm, teman-teman. Tentukan ukuran persegi panjang pada tabel berikut. Untuk bisa menyelesaikan soal ini, maka kita perlu mengingat bahwa rumus luas persegi panjang itu adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Tetapi jika ingin mencari panjangnya, maka bisa dengan rumus panjang sama dengan luas dibagi lebar. Serta jika ditanyakan lebarnya, maka kita bisa menghitung dengan rumus luas dibagi panjang, teman-teman. Marilah kita hitung bersama-sama, teman-teman. Ya, untuk lebih mudah dalam kita menghitung, maka kita buat tabel ya, satu lagi untuk menjawabnya, teman-teman. Yang terpenting di sini juga, selain kita sudah paham dengan rumus-rumus tadi, kita juga harus mengkonversi satuan dulu sehingga satuannya itu sama sesuai ya dengan yang diperintahkan soal. Sehingga pada nomor 1 itu luasnya adalah 2160 desimeter persegi. Itu dihitung dari 27 meter yang dikonversi menjadi 270 desimeter. Lalu dikalikan 8 desimeter. Sehingga luasnya menjadi 2160 desimeter persegi, teman-teman. Demikian selanjutnya untuk nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Itu juga kita selesaikan dengan cara yang relatif sama seperti pada nomor 1, teman-teman. Sehingga nomor 2 ya, lebarnya 0,5 cm, nomor 3 panjangnya 33,33 meter, nomor 4 lebarnya 210 meter persegi, nomor 5 lebarnya 100 mm, nomor 6 luasnya 5040 dekameter persegi, nomor 7 luasnya 480 mm persegi, nomor 8 panjangnya 0,012 km, nomor 9 luasnya 60 hektar, nomor 10 panjangnya 90 mm, teman-teman. Contoh soal 10. Diberikan persegi panjang PQRS titik O terletak di dalam PQRS sedemikian hingga OP sama dengan 5 cm, OS sama dengan 3 cm, dan OQ sama dengan akar 160 cm. Panjang OR adalah titik-titik. Marilah kita hitung bersama-sama, teman-teman. Tetapi sebelum kita melakukan perhitungan, kita lebih mudahnya ya, kita buat gambar dulu. Sehingga dengan gambar ini diharapkan dapat memudahkan kita dalam melakukan perhitungan, teman-teman. Kita buat ya, sehingga di situ ada persegi panjang PQRS, lalu
data yang lain juga kita masukkan. Lalu kita hitung bareng-bareng teman-teman. Jadi pada soal ini ya, OP kuadrat plus OR kuadrat sama dengan OS kuadrat plus OQ kuadrat. Data kita masukkan 5 kuadrat plus OR kuadrat sama dengan 3 kuadrat plus akar 160 kuadrat. Sehingga di sini dapat kita hitung bahwa panjang OR adalah 12 cm. Contoh soal 11. Daerah yang diarsir adalah sketsa tanah yang ditanami rumput. Berapakah luas hambaran rumput tersebut, teman-teman? Ya, untuk memudahkan kita dalam perhitungan, maka kita membuat gambar seperti pada sajian tersebut, di mana gambar itu kita buat ya, persegi panjang ABCD yang di dalamnya terdapat persegi panjang EFGH dan segitiga BCI, teman-teman. Baru kita akan menghitung bersama-sama, yuk teman-teman. Luas persegi panjang ABCD dapat kita hitung AB kali AD sama dengan 75 kali 40 sama dengan 3000 cm persegi. Lalu luas persegi panjang EFGH dapat kita hitung EF kali EH sama dengan 25 kali 20 sama dengan 500 cm persegi. Lalu kita fokuskan pada segitiga BCI, teman-teman, di mana BC itu sama dengan AD, sama dengan 40 cm. Kita tulis ya pada gambar untuk memudahkan kita menghitung ya. Nah, di situ tampak bahwa sisi AD dan BC itu sisi yang sejajar ya, itu sama panjangnya. Lalu kita juga perlu menghitung IC, teman-teman. Dengan rumus Pythagoras, IC kuadrat sama dengan IB kuadrat min BC kuadrat sama dengan 50 kuadrat dikurangi 40 kuadrat sama dengan 2500 dikurangi 1600 sama dengan 900. Jadi di sini IC sama dengan akar 900 sama dengan 30 cm. Ya, kita tulis juga, teman-teman. Sehingga luas segitiga BCI dapat kita hitung setengah kali CI kali BC sama dengan setengah kali 30 kali 40 sama dengan 600 cm persegi. Luas hambaran rumput sama dengan luas persegi panjang ABCD dikurangi luas persegi panjang EFGH dikurangi luas segitiga BCI, sehingga luas hamparan rumput setelah data kita masukkan ya menjadi 3000 cm persegi dikurangi 500 cm persegi dikurangi 600 cm persegi sama dengan 1900 cm persegi, teman-teman. Contoh soal 12. Perhatikan gambar. Gambar di samping ini menunjukkan suatu persegi yang dibagi menjadi 6 bagian yang sama. Setiap bagian berupa persegi panjang yang mempunyai keliling 70 cm. Luas persegi tersebut sama dengan, ya, mari kita hitung bersama-sama, teman-teman. Ya, sebelum kita menghitung ya, kita di sini fokus pada satu bagian dari
6 persegi panjang itu ya teman-teman ya. Kita fokus pada persegi panjang yang warna merah, lalu kita beri lebarnya itu A, lalu panjangnya ya itu B teman-teman. Ya, selanjutnya kita hitung keliling ya. Keliling pada persegi panjang yang merah ini ya. Dimana keliling satu persegi panjang ini ya dapat kita hitung 2A plus 2B sama dengan 70 cm teman-teman. Ya, di sini kita tahu ya bahwa sisi itu mempunyai panjang semua sisi yang sama ya teman-teman. Jadi B di sini maka sama dengan 6A. Karena di situ persegi panjang yang berwarna merah, oranye, hijau, biru, kuning ya, dan biru itu mempunyai ukuran dan bentuk yang sama teman-teman ya. Jadi B itu sama dengan 6A. Lalu kita masukkan dalam perhitungan teman-teman, sehingga di sini tampak bahwa 2B plus ya, B-nya diganti 6A, 2 dikali 6A sama dengan 70 cm. Kita uraikan menjadi 2A plus 12A sama dengan 70 cm, 14A sama dengan 70 cm, sehingga A sama dengan 70 cm per 14 sama dengan 5 cm teman-teman ya. Selanjutnya panjang sisi perseginya ya berarti menjadi B sama dengan 6A sama dengan 6 kali 5 cm sama dengan 30 cm. Nah, jadi di sini kita tampak ya tahu bahwa sisi dari persegi itu adalah panjangnya 30 cm, sehingga kita dapat menghitung luas persegi, yaitu sisi kali sisi 30 cm kali 30 cm sama dengan 900 cm persegi teman-teman. Contoh soal 13. Diketahui ABCD adalah persegi. Titik E merupakan perpotongan AC dan BD pada persegi ABCD yang membentuk persegi baru EFGH. EF berpotongan dengan CD di I dan EH berpotongan dengan AD di C. Panjang sisi ABCD adalah 4 cm dan panjang sisi EFGH adalah 8 cm. Jika sudut EID 60 derajat, maka luas segi 4 EIDC adalah berapa cm persegi? Sebelum kita menghitung, kita lebih baik membuat gambar seperti pada soal teman-teman. Ya, gambarnya seperti ini ya. Kita membuat persegi ABCD yang berwarna biru dan persegi EFGH yang berwarna merah. Lalu kita hitung bersama-sama ya teman-teman. Segi 4 EIDC itu sama dengan 1/4 segi 4 ABCD teman-teman. Luas segi 4 EIDC dapat kita hitung ya dengan mengalihkan IE kali EJ, di mana IE itu adalah setengah BC dan EJ adalah setengah AB. Sehingga data kita masukkan menjadi setengah kali 4 kali setengah kali 4 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 cm persegi teman-teman. Jadi luas segi 4 EIDC adalah 4 cm persegi.
Contoh soal 14. Sebuah bingkai foto yang berbentuk persegi diputar 45 derajat dengan sumbu putar. Titik perpotongan diagonal-diagonalnya. Jika panjang sisi persegi adalah 1 cm, luas irisan antara bingkai foto sebelum dan sesudah diputar adalah berapa cm persegi? Kita lebih baik juga menggambar sesuai dengan soal, teman-teman. Mari kita gambar. Ya, gambarnya seperti ini ya, teman-teman. Pada awalnya itu sebelum diputar bingkai berwarna biru, ya, strip-strip itu. Lalu setelah diputar 45 derajat, posisinya menjadi seperti itu. Itu adalah bingkai yang berwarna merah A, B, C, D, teman-teman. Selanjutnya kita hitung bersama-sama. Ya, pertama kita menghitung panjang BD pada segitiga BCD. BD kuadrat sama dengan BC kuadrat plus CD kuadrat. Angka kita masukkan sehingga menjadi 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Sehingga panjang BD itu adalah akar 2. Lalu kita perlu mengetahui panjang OB. Sedangkan panjang OB itu adalah setengah BD, sehingga panjang OB adalah setengah akar 2, teman-teman. Lalu kita juga perlu menentukan panjang MB, di mana panjang MB sama dengan panjang OB dikurangi panjang OM. Angka kita masukkan, panjang MB adalah setengah akar 2 dikurangi setengah, teman-teman. Dari data itu kita bisa menentukan luas segitiga EBL, yaitu setengah MB kali EL. Data kita masukkan ya, teman-teman, sehingga menjadi setengah dikalikan setengah akar 2 min setengah dikalikan 2 kali setengah akar 2 min setengah, sehingga luas segitiga EBL adalah 3/4 dikurangi setengah akar 2, teman-teman. Mari kita lanjutkan, ini belum selesai ya, teman-teman. Tadi kita sudah menghitung luas segitiga EBL sama dengan luas segitiga FCG sama juga dengan luas segitiga HDI dan segitiga JAK, yaitu 3/4 dikurangi setengah akar 2. Nah, itu hanya 1 segitiga, sehingga kalau luas 4 segitiga di atas, maka dapat kita hitung menjadi 4 dikalikan 3/4 dikurangi setengah akar 2 sama dengan 3 dikurangi 2 akar 2. Lalu kita bisa menghitung luas irisan sama dengan luas ABCD dikurangi luas 4 segitiga. Luas irisan sama dengan 1 dikurangi 3 kali 2 akar 2 sama dengan 2 akar 2 dikurangi 2, teman-teman. Jadi, luas irisan antara bingkai foto sebelum dan sesudah diputar adalah 2 akar 2 dikurangi 2 cm persegi, teman-teman. Contoh soal 15. Untuk mengadakan konser rock, maka perlu dipersiapkan lapangan dengan ukuran 100 meter lawan 50 meter untuk para audien atau penonton. Tiket konser telah terjual habis dan lapangan mulai dipenuhi oleh para penggemar yang berdiri menonton. Perkiraan jumlah penonton yang hadir pada konser tersebut adalah, mari kita hitung bersama-sama, teman-teman.
Luas lapangan itu dapat kita hitung panjang kali lebar, yaitu 100 meter kali 50 meter, yaitu 5000 meter persegi, teman-teman. Perkiraan ruang yang cukup untuk per orang adalah seluas 1 meter persegi, sehingga perkiraan jumlah orangnya adalah 5000 meter persegi dibagi 1 meter persegi sama dengan 5000 orang. Jadi, perkiraan jumlah penonton yang hadir pada konser itu adalah 5000 orang, teman-teman. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih juga kami sampaikan atas perkenanan teman-teman semuanya untuk subscribe, like, komen, dan share. Semoga kalian semuanya senantiasa sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.